Terus kemudian ada takdir itu kan ya, takdir ya yang ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Ya, ada yang takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Makanya doa tanpa sikap yaitu juga nggak akan hasil ngono. Ya Allah, jodoh ya Allah, tapi aku panggah meneng ning omah ra gelem golek. Ya gak teko. Ya Allah, wareg ya Allah, tapi aku meneng ning omah. Ora gelem golek sego, gak gelem tuku panganan. Ya gak wareg. Ya. Ya Allah, duit ya Allah, tapi meneng ning omah, gak gelem kerja. Ya gak oleh duit. Itu loh maksudnya menjemput takdir seperti itu. Kudu seimbang ngono ya. Kita diolok-olok, ketika kita dihina atau direndahkan, kita tidak merasa kecil hati. Itu namanya moderat, ya tengah-tengah biasa ngono lho. Sebah-bahno ngono ya. Berarti nanti kalau kita tuh dihina orang, kemudian kita balik membalas, berarti kan derajatmu kan luweh barangkali lebih rendah daripada orang itu. Misalkan kamu dicubit temenmu, ya, lek nyubit cilik, ya, dilalah balasmu gede. Kamu balas nyubit juga, ternyata cubitanmu itu lebih sakit daripada cubitan temenmu tadi. Ya, ini kan berarti derajatmu ini lebih rendah daripada temenmu yang nyubit tadi itu. Makanya sesuatu yang tidak menyangkut harga diri kita, ya, tidak menyangkut agama, tidak menyangkut negara, itu kita nggak perlu membalas dengan ya yang tidak perlu kita utarakan lah. Pokoknya selama tidak menyangkut itu, cuek aja lah. Coba ini surat Yasin ayat 40. Ya. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Kira-kira sampai di sini melihat enggak menarik ayat iki opo sampean? Apa coba? Yang menarik dari ayat 40 itu, dari susunannya itu yang mana? Halo? Edot? Baik, saya ulangi lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman kelompok 3 yang hari ini sudah mempersiapkan materinya dan mempresentasikan ya alhamdulillah lumayan cukup baik ya daripada sebelum-sebelumnya, dan alhamdulillah hari ini yang antusias bertanya di kolom chat juga banyak sekali ya, dan beberapa sudah banyak yang terjawab ya. Mungkin nanti barangkali dari yang belum terjawab, nanti kalau ada penjelasan dari saya ya mudah-mudahan nanti ada yang jawaban yang nyangkut ya, meskipun saya tidak akan menjawab secara langsung. Oke, baik, saya buka lagi share screen-nya. Baik, hari ini kita membahas bab mengenai wahyu dan mukjizat. Ya, apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan wahyu dan mukjizat itu? Ya, jadi yang jelas ya, kalau kita membicarakan mukjizat ya, mukjizat Al-Qur'an, ya ini pasti menyangkut dengan wahyu ya, karena Al-Qur'an ini termasuk wahyu. Nah, tadi juga saya tanya berkaitan dengan mukjizat ya, mukjizat itu sekarang selain Al-Quran ada apa tidak ya, ini teman-teman enek sing ngomong ada ya, ada yang bicarakan itu namanya maunah ya, ada yang bicarakan keajaiban, ada yang bicarakan karomah, itu berbeda dengan mukjizat. Baik, ini saya akan membahas wahyu terlebih dahulu ya, karena di sini pembahasan wahyu nanti tidak sebanyak dengan pembahasan mukjizat. Oke, baik, yang pertama ini berkaitan dengan pengertian wahyu. Nah, apa sih yang dinamakan dengan wahyu itu? Nah, jadi asal mula kata wahyu, ya kata wahyu itu berasal dari bahasa Arab waha, ya, yang berarti tersembunyi dan cepat. Ya, jadi proses terjadinya wahyu itu tersembunyi dan cepat. Baik, nah sedangkan secara etimologi ya kata wahyu ini juga selain yang artinya tersembunyi dan cepat, ini wahyu juga mencakup beberapa makna. Jadi di sini ada antaranya ada 5
Jadi yang pertama ya, wahyu itu diartikan sebagai ilham. Ya, jadi kalau diturunkan kepada manusia itu namanya ilham. Ya, namanya ilham bagi manusia. Ya, ini dalilnya bisa dilihat pada surat Al-Qasas ayat 27. Ya, dilihat di surat Al-Qasas ayat 27. Pak, saya bukakan dulu ayatnya. Apa ini ayatnya ini? Nah, ini di surat Al-Qasas ayat 7. Maaf, itu salah ketik itu ya. Surat Al-Qasas ayat 7 yang bunyinya wa auhayna ila ummi Musa. Ya, jadi di sini auhayna. Ya, di sini dari kata waha tadi ya, waha yang artinya wahyu tadi, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa. Ya, bunyinya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Ya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Ya, itu. Kemudian yang kedua, itu wahyu diartikan sebagai insting. Ya, jadi wahyu kalau diturunkan kepada binatang itu namanya insting. Nah, makanya sesuatu yang dirasakan oleh binatang itu namanya adalah insting. Jadi binatang itu punya insting. Ya, kalau di manusia namanya ilham, kalau binatang namanya insting. Nah, ini bisa dilihat ayatnya, dalilnya di surat An-Nahl ayat 68. Bunyinya wa auha rabbuka ilan nahli. Ini kepada lebah ya, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Ya, jadi kalau diberikan ke binatang itu namanya insting. Kemudian yang ketiga, wahyu diartikan sebagai isyarat yang cepat ya, melalui kode atau isyarat. Ini dilihat di surat Maryam ayat 11 yang bunyinya fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Ya, maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya lalu memberi isyarah. Ya, jadi di sini fa auha ini artinya adalah isyarah. Ya, di surat Maryam ayat 11. Kemudian yang keempat, wahyu diartikan sebagai bisikan jahat setan kepada manusia. Ini dalilnya dilihat di surat Al-An'am ayat 112. Ini kok salah ketik lagi. 121 itu salah ya. Yang benar adalah surat Al-An'am ayat 112. Ya, ini ngetiknya membuat PPT-nya sambil ngantuk-ngantuk ini. 121 jadi 112 jadi 121. Itu yang benar surat Al-An'am ayat 112. Ya, di sini bunyinya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adu syayatinal insi wal jinni yuhi. Ya, di sini kata yuhi ya, di sini bisikan yang jahat ya. Kemudian yang kelima, wahyu diartikan sebagai penyampaian perintah. Ya, dilihat di surat Al-Anfal ayat 12 ya, yang bunyinya id yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum al-ayah. Di sini artinya adalah menegaskan sebuah perintah ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku bersaksi, maka teguhkan pendirian. Jadi di sini mewahyukan ya, id yuhi rabbuka ilal malaikah, ini artinya adalah wahyu itu sebagai perintah. Nah, inilah beberapa makna ya terkait dengan wahyu secara etimologi. Nah, jadi kesimpulannya ya, secara sistematis ya, ada perbedaan antara wahyu, ilham, insting dan taklim. Ya, jadi dapat dijelaskan sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama, ya, jadi ada perbedaan ya, saya ulangi lagi, ada perbedaan yang cukup tajam antara wahyu, ilham, insting dan taklim. Ya, yang pertama, ya, kalau wahyu, ya, wahyu adalah firman Allah yang disampaikan kepada para nabi termasuk Al-Quran, yaitu kalam Allah. Nah, ini biar tidak salah paham. Ya, saya kembalikan lagi wahyu. Wahyu itu artinya secara bahasa tadi ya, tersembunyi dan cepat. Nah, jadi kesimpulan dari beberapa makna tadi ya, wahyu itu adalah kalau diturunkan kepada nabi
Ya, kalau diturunkan kepada nabi itu namanya wahyu. Ya, firman Allah yang disampaikan pada para nabi termasuk Al-Qur'an, ya, yaitu kalam Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Ini namanya wahyu. Nah, sedangkan yang kedua itu ada yang namanya ilham. Nah, kalau ilham itu adalah isyarat yang cepat dan tersembunyi yang berasal dari Allah kepada manusia soleh. Nah, jadi kalau ilham itu isyarat yang tersembunyi yang itu berasal dari Allah kepada manusia soleh selain Nabi. Nah, kalau kepada Nabi itu namanya wahyu. Ya, kalau kepada manusia, ya manusia biasa, manusia yang soleh, yang baik itu namanya adalah ilham. Ya, saya ulangi lagi, ya, kalau isyarat itu diberikan kepada Nabi namanya wahyu. Ya, kalau kepada manusia biasa, yaitu manusia yang soleh, itu namanya adalah ilham. Ya, kemudian yang ketiga ada istilahnya insting. Ya. Jadi isyarat yang diberikan kepada binatang namanya insting. Ya, isyarat yang cepat dan tersembunyi dari Allah kepada binatang. Misalkan binatang, misalkan kan gini, kucing misalkan, kucing itu kalau diberikan makan, ya, dan makanan itu diberikan oleh juragannya, oleh yang punya kucing itu, ya, itu kan kucing akan tenang. Ya, jadi instingnya itu merasa nyaman karena ini adalah makanan pemberian dari juraganku, ya, dari yang merawatku. Nah, tapi ketika kucing ini adalah kucing garong, ya, celinak-celinuk, ada makanan nganggur di atas meja, ya, ada ikan goreng misalkan, ada gerih, enek apa pindang di situ, kemudian dia itu celingak-celinguk. Wah, perasaan yang tidak nyaman di dalam diri binatang itu namanya insting. Namanya insting, ya. Jadi tengok nek wong pura ya. Begitu ada orang, kucing ini lari, seret. Ya, jadi koyok maling konangan. Nah, itu kalau kepada binatang namanya adalah insting. Kemudian yang keempat ada istilahnya taklim. Ya, kalau taklim ini adalah proses belajar mengajar, ya, interaksi antara sesama manusia. Ya, jadi pengetahuan yang diperoleh kepada manusia, ya, tidak melalui perantara malaikat, ya, itu namanya adalah taklim. Ya, jadi seperti saya mengajari sampean ini, ya, dosen ngajari mahasiswa, guru ngajari muridnya, kiai ngajari santrinya, itu namanya taklim. Ya, jadi proses pengetahuan, ya, proses pemberian isyarat itu melalui beberapa hal tadi. Kalau wahyu itu diberikan kepada nabi, kalau ilham diberikan kepada manusia yang soleh, kalau insting itu diberikan kepada binatang, kalau taklim itu adalah proses pemerolehan ilmu pengetahuan melalui cara belajar mengajar atau interaksi sesama manusia. Jadi tanpa melalui perantara malaikat atau tanpa perantara mimpi tadi itu. Oke, ini pengertian wahyu. Nah, kemudian selanjutnya, menurut ini Manat Al-Qattan, menurut Manat Al-Qattan ini sebuah isyarat yang cepat. Wahyu itu apa? Sebuah isyarat cepat, ya, yang dapat terjadi melalui proses pembicaraan berupa suara, rumus, lambang, bahkan bisa terjadi lewat isyarat anggota badan. Ini menurut Manat Khalil Al-Qattan. Ya, ini adalah sebuah isyarat cepat melalui rumus, lambang, bahkan bisa terjadi lewat isyarat atau anggota badan. Kemudian secara istilah, ya, kalau tadi secara etimologi, ini secara istilah, ya, wahyu didefinisikan sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Ya, jadi wahyu, ya, jelas tadi kan sudah saya sampaikan. Jadi wahyu itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada seorang nabi. Ya, kemudian yang selanjutnya ini Muhammad Abduh ini membedakan antara wahyu dengan ilham. Tadi saya sampaikan bahwasanya ilmu menurutnya adalah ilham menurutnya adalah intuisi.
ya, yang diyakini jiwa sehingga terdorong untuk mengikuti apa yang diminta. Ya, ini ilham. Ya, tanpa mengetahui dari mana datangnya. Ya, hal ini serupa dengan ya, rasa lapar, haus, sedih dan senang. Ini kalau di dalam kepada manusia ya, manusia yang soleh ya, manusia itu namanya ilham. Ya, tapi kalau di dalam binatang rasa-rasa seperti ini, ya, misalkan tadi ada rasa takut, rasa senang, sedih, lapar, haus, itu namanya insting. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang kedua, ya ini bagaimana ya cara Allah itu menyampaikan wahyu kepada para rasul. Nah, jadi yang pertama, ya, jadi ada kalanya. Ya, jadi wahyu itu cara turunnya macam-macam ya. Jadi yang pertama ini ada kalanya Allah itu langsung berbicara. Ya, Allah langsung berbicara secara langsung tanpa perantara. Ya, sebagaimana yang ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, ini Allah berbicara secara langsung tanpa perantara. Nanti silahkan dicek-cek di surat-surat yang saya cantumkan di situ. Kemudian yang kedua, melalui mimpi yang baik. Ya, ini yang dikatakan dengan ar-ru'yah as-shalihah. Jadi ar-ru'yah itu adalah mimpi, as-shalihah itu adalah yang baik. Berarti kalau mar'atus shalihah berarti perempuan yang baik. Ya. Oke. Kenapa kok di sini pakai as-shalihah kok enggak sholih? Ya, siapa yang ngerti? Kok bukan ar-ru'yah as-shalih tapi kok ar-ru'yah as-shalihah? Halo? Apakah masih bersama saya? Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. Oke, jadi kalau di dalam bahasa Arab ada istilah mu'annas dan mudzakkar ya. Ya, jadi ar-ru'yah, ya ru'yah itu adalah jenisnya mu'annas, ya mu'annas ar-ru'yah, ya maka ar-ru'yah as-shalihah. Oke, ngetes saja ini tadi. Ternyata masih bersama saya. Oke, itu dilihat di surat Al-Anfal ayat 12 ya. Bunyinya yuhya rabbuka ilal malaikati. Ini yang tadi ya, surat yang tadi ya, id yuhya rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fatabbitul ladzina amanu. Nah, kemudian yang kedua tadi, surat Al-Anfal ayat 12 itu tadi berbicara secara langsung. Kalau ini ya, ini adalah hadis ya, yang melalui ru'yah as-shalihah ini melalui hadis ya. Kalau surat Al-Anfal itu ikut yang nomor 1 itu ya, dalilnya ikut nomor 1. Ini kalau yang nomor 2 ini adalah hadis ya. Awwala ma yubdi'a bihir rasulu sallallahu alaihi wasallam minal wahyir ru'ya as-shalihah fin naumi al-hadis. Nah, jadi ini melalui hadis ya, permulaan wahyu ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasul itu adalah melalui mimpi baik di waktu tidur. Ya. Ar-ru'yah as-shalihah fin naum. Ya, jelas yang namanya mimpi itu pasti ketika tidur. Sajane nggak usah dikei fin naum itu sudah jelas. Karena ini litakid untuk menguatkan ya. Kalau tidak tidur itu namanya hayalan. Ya. Oke, yang ketiga, ya ada kalanya wahyu itu diturunkan kepada Rasul itu disampaikan dari balik hijab. Ya, maksudnya di sini hijab itu penutup. Ya, hijab itu penutup. Ya, kadang-kadang kita mengartikan hijab itu ya kurang pas. Kalau hijab itu secara bahasa ya hijab itu artinya ya penutup. Ya, berarti kudung itu orang mesti hijab. Nah, tapi hijab itu orang mesti kudung. Nah, piye hijab itu enggak kudung tok ngono lho. Nah, ini sampean gawe selambu itu ya hijab. Satir juga tutup itu hijab ya. Oke. Jadi hijab itu penutup. Ya, bukan kerudung. Ya. Oke, yang keempat ya. Itu bisa dilihat ya di surat Al-A'raf ayat 43.
ayat 143. Kemudian yang keempat, ya, malaikat datang kepada Nabi dengan suara seperti gemerincing lonceng. Ya, ini kadang-kadang juga masuk tanya kepada saya, gemerincing lonceng itu maksudnya gimana? Apakah malaikat datang ya dengan membawa lonceng, ding 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 es ding 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 es. Nah, kan nggak gitu. Oh, dikira bakal es. Nah, jadi malaikat datang kepada Nabi dengan suara seperti dencingan lonceng itu gini, karena saking gini ya. Yang namanya malaikat itu kan ketika diperintahkan oleh Allah itu sam'an wa ta'atan. Jadi langsung didengarkan taat. Ketika diperintah langsung. Jadi malaikat itu apa? Layak sunallah itu ya. Jadi tidak pernah ingkar terhadap perintahnya Allah. Nah, jadi kalau kita itu menerima perintah dari komandan misalkan, dari atasan itu kan, kalau kita itu sebagai tentara itu kan langsung siap komandan. Ya, langsung kita hormat gitu. Nah, ini malaikat juga gitu, diperintah oleh komandannya. Komandannya malaikat siapa? Ya Allah. Ya, jadi Allah ketika memerintahkan, ya, kemudian malaikat itu kan punya sayap itu. Ya, sayapnya itu ya, ada yang meriwayatkan sampai minal masyriqi ilal maghrib, dari ujung timur sampai ujung barat. Ya Allah a'lam ini. Ya, karena malaikat termasuk ya makhluk yang gaib. Ya, ini karena saking hormatnya malaikat kepada Allah, itu malaikat itu mengepakkan sayapnya. Siap, ya itu langsung sayapnya itu berkelebar itu, bek. Nah, itu sehingga dikatakan wahyu itu bagaikan suara gemerincing lonceng. Ya, karena suara yang amat kuat sehingga mempengaruhi faktor-faktor kesadaran, ya, sehingga beliau ya Nabi Muhammad itu dengan segala kekuatannya siap menerima wahyu dari Allah. Ya, ketika didatangi malaikat itu, malaikat kan sayapnya gede. Nah, coba bayangkan ketika datangnya malaikat, sayapnya besar dan sayapnya itu mengepak-ngepakkan gitu. Nah, itu ibarat bunyinya seperti dencingan lonceng. Ya, maka termasuk cara wahyu ini adalah cara yang dianggap paling berat ya ketika Nabi menerima wahyu. Ya, di antara beberapa wahyu yang diturunkan ini yang paling berat ini adalah penyampaian wahyu yang nomor 4 ini. Ya, karena bahkan karena keadaan yang demikian ini ya menuntut ketinggian rohani Rasulullah ya, agar seimbang dengan kerohanian malaikat Jibril. Ya, jadi kalau didatangi malaikat itu ya harus siap. Ya. Oke, kemudian yang kelima, nah ini malaikat menjelma sebagai seorang laki-laki dalam bentuk manusia. Ya, ini adalah cara yang paling ringan, ya, cara yang paling ringan daripada cara-cara yang sebelumnya. Ya, karena di sini adanya kesesuaian antara pembicara dengan pendengar. Nah, karena kalau yang menyampaikan sama-sama manusia, ini kan gampang diterima. Ini termasuk wahyu yang paling mudah diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu ketika malaikat menjelma sebagai laki-laki dalam bentuk manusia. Kemudian yang keenam, malaikat datang kepada Nabi menyampaikan wahyu ke dalam hati dan jiwanya. Ya, jadi langsung merasuk ke dalam hati dan jiwanya. Tapi di sini yaitu Nabi tidak melihat wujud malaikat ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Syihab dan Hakim. Inna ruhal qudus nafasa fi ru'i, dan seterusnya itu. Sesungguhnya ruhul kudus ya, jadi kalau ada istilah ruhul kudus itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu julukannya ruhul kudus. Ini menghembuskan dalam hatiku. Ini yang bicara Nabi ya, bahwa jiwa manusia tidak akan mati sehingga dipenuhi rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah. Al-Hadis ya. Kemudian yang ketujuh, wahyu disampaikan kepada Nabi secara langsung tanpa perantara malaikat, juga tanpa hijab. Ya, ini contohnya ya, yang terakhir ini adalah seperti wahyu yang disampaikan kepada Nabi pada malam Isra Mi'raj ya, pada malam Isra Mi'raj ketika Nabi pada saat itu berisi ya, wahyunya itu berisi perintah tentang kewajiban sholat 5 waktu. Nah, 5 waktu yang mana ya pada pahalanya itu, pada amal kebaikannya itu sampai 10 kali lipat. Ya, ini proses Isra Mi'raj
Ya, ini akan saya ceritakan, tapi nanti tidak jadi membahas mukjizat nanti kalau saya menceritakan tentang Isra Mi'raj. Ya, jadi peristiwa Isra Mi'raj itu ya luar biasa sekali. Ya, ada yang namanya buruk ya, kendaraan yang melesatnya itu luar biasa. Ya, dari bumi ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha itu sudah berapa kilo itu ya, berjuta-juta kilo itu, tapi itu ditempuh oleh Nabi dalam waktu semalam. Ini dipikir secara akal kan kita, kalau bukan orang beriman ya nggak akan percaya dengan itu. Makanya sahabat Nabi Abu Bakar itu juluki As-Siddiq, itu karena adalah orang yang pertama kali mengimani tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Jadi orang mungkin perjalanan sekian juta kilo ditempuh dalam waktu semalam. Nabi itu berangkat habis Isya, ya, naik buruk itu ke langit ketujuh, Sidratul Muntaha, ke arsy-Nya Allah, kembali lagi ke bumi sebelum subuh. Berapa jam itu? Dewi perjalanan 300 kilo aja itu sudah 8 jam. Nah, ini habis Isya, saya 7, 8, 9, 10. Ya, ini 8 jam. Ya sama, kalau kita 8 jam ya mek 800 kilo. Nah, ini berjuta-juta kilo. Nah, oke. Itu terkait dengan wahyu. Oke. Sebelum ke mukjizat, ya ada yang tanyakan terkait dengan pengertian wahyu dan beberapa cara wahyu yang diturunkan tadi. Silahkan. Ada yang sampaikan? Nggak ada? Ada, Pak. Silakan. Itu, Pak, ilham sama takdir itu sama apa enggak, Pak? Saya tak tutupnya dulu biar kelihatan sing tekok sapa. Oke, gimana tadi? Mike mati. Mike sampean mati. Ya. Iya. Ilham sama takdir itu sama atau beda, Pak? Ilham sama Takdir. Nah, gini. Ilham tadi itu apa? Nah, ilham itu kan masuk kepada wahyu kan ya. Jadi isyarat, ya, isyarat yang diterima. Ya. Jadi sebenarnya kita kembalikan lagi lah, wahyu tadi itu artinya adalah isyarat yang cepat, ya. Jadi wahyu itu isyarat, ya. Wahyu sendiri, ya, itu dinamakan wahyu itu kalau disampaikan kepada Nabi, ya. Sedangkan ilham tadi adalah ya isyarat juga yang disampaikan kepada Allah melalui manusia yang soleh. Itu ilham. Berarti ada misalkan mendapatkan isyarat. Ya apalah, kalau kita sebagai seorang yang soleh, misalkan melalui mimpi atau melalui perintah, ya termasuk apa? Ya contohnya misalkan Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan isyarat, ya mendapatkan isyarat untuk menyembelih putranya Ismail, ya. Oke, ini wahyu ya, wahyu. Ya, kalau ilham itu yang diterima oleh manusia yang soleh. Nah, sedangkan takdir itu artinya ketetapan Allah. Ya, qadaro, artinya qadaro itu artinya ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah itu ya kita belajar, ya kita masih diberikan kesehatan. Ini namanya takdir. Ya, takdir itu ketetapan. Cara film itu ya skenario. Ya, kita ditetapkan sebagai ini ya. Ini apa yang kita jalani setiap hari ini namanya takdir. Nah, apa yang kita jalani setiap hari itu tuh takdir. Nah, takdir itu namanya ketetapan. Nah, yang namanya ketetapan itu ya sudah diatur oleh Allah. Nah, sebenarnya yang namanya takdir itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu semenjak kita di dalam kandungan, itu di usia 4 bulan. Itu sudah ditiupkan, ya, di kandungan itu kan ada ditiupkan roh, ya usia sekian ditiupkan roh 4 bulan, apa itu ada takdir, ya. Oh bocah iki sok takdire ngene, bakal kuliah nang IN Tulungagung, UIN Tulungagung, ya. Anak ini besok bakalnya
sapa Siti Fatimah Zahra ki bakale kuliah nang yen Tulungagung. Kuliahe jurusan Tadris IPS. Besok itu bakal kuliah dengan Pak Fikri mata kuliah studi Quran hadis. Ini sebenarnya sudah takdir. Nah, dewe ngene iki wis takdir, ini namanya takdir. Nah, terus kemudian ada takdir itu kan ya takdir ya yang ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Ya, ada yang takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ya, takdir yang tidak bisa dirubah contohnya apa? Ya, sampean dadi anake Pak iki, takdirmu dadi anake Pak iki ya. Ya. Kamu terakhir sebagai perempuan. Nah, itu adalah takdir yang tidak bisa berubah. Apa jenis? Mubrom apa mu'allak itu, takdir yang tidak bisa dirubah itu. Nah, sama apa ngengkel ya ndak iso. Wong aku wedok arep dadi lanang. Misale sampean, oh aku anake Pak Solikin misalnya. Aku arep dadi njaluk anake Pak Jokowi, yo gak iso. Ya, takdirmu wis anake Pak Solikin kuwi kan biyen ning Lauhul Mahfuz itu sudah ditentukan takdirmu. Nah, itu namanya takdir. Ya, ilham tadi isyarat. Ya, sebenarnya kita tinggal menjalani aja. Tapi yang namanya orang, ya kita harus bersikap moderat di sini. Maksudnya gini, memang takdirnya, memang manusia itu pada hakikatnya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, masih sampean ini orang yang akan ada gini ya, orang itu yang berpikiran itu ekstrimnya terlalu kanan, ada ekstrim kiri. Kalau ekstrim kanan itu orang yang pemikirannya itu terlalu tinggi, ya. Kalau yang ekstrem kiri, ya ini apa? Mikir enteng ya. Hidup itu dibuat enteng, nyantai. Kalau yang ekstrem kanan itu hidup tinggal-ngel. Wis penak kok tinggal-ngel. Nah, ini kita ambil jalan tengahnya. Contoh, kalau orang yang terlalu ekstrem, ya ekstrem, itu akhirnya gini, menganggap takdir. Ya, kita ini sudah nggak ngapa-ngapain kok. Ya, jadi akhirnya orang ini hanya rebahan saja. Wong aku rasah mangan ini wis takdir ini yo. Untuk warak-warak dewi. Ya enggak gitu maksudnya. Ya, kita itu hidup sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah ditentukan. Ngapain kita susah payah bekerja? Ngapain kita ngomong takdir wis ini? Jadi kita di jalan tengahnya gitu loh ya. Meskipun takdir ini sudah ditentukan oleh Allah, tapi kita juga manusia itu juga harus berusaha untuk ya menjemput takdir itu atau bahkan mengubah takdir itu ya sesuai dengan kehendak kita. Nah, jadi di situ ada orang yang berpikir ekstrim seperti itu, ya. Wis takdir Gusti Allah. Wis dhewe iki wis sing lakone Gusti Allah. Jadi semata-mata menganggap ya manusia tidak punya peranan gitu ya. Jadi dhewe iki wis wayang, meneng wae wis sembuh sak nglakone Gusti Allah. Nah, ini memang malah ndak tepat kalau seperti itu. Ya, makanya namanya moderat ya, kalau orang itu tengah-tengah itu moderat. Jadi moderat itu cara gampangane dilem yo gak mumbul ya, ketika kita dipuji orang itu tidak akan besar hati ya. Ketika kita diolok-olok, ketika kita dihina atau direndahkan kita tidak merasa kecil hati. Itu namanya moderat ya, tengah-tengah biasa ngono lho. Ya, sebah-bahno ngono ya. Berarti nanti kalau kita tuh dihina orang, kemudian kita balik membalas, berarti kan derajatmu kan luweh barangkali lebih rendah daripada orang itu. Misalkan kamu dicubit temenmu ya, lek nyubit cilik ya, dilalah balasmu gede, kamu balas nyubit juga, ternyata cubitanmu itu lebih sakit daripada cubitan temenmu tadi ya, ini kan berarti derajatmu ini luweh rendah daripada temenmu yang nyubit tadi itu. Makanya sesuatu yang tidak menyangkut harga diri kita ya, tidak menyangkut agama, tidak menyangkut negara, itu kita nggak perlu membalas dengan ya yang tidak perlu kita utarakan lah. Pokoknya selama tidak menyangkut itu cuek aja lah. Ya mek gur dilokne tok. Eleh ngene kok nesu. Eleh putus cinta wae kok wis brabak, kaya ora nek cah lanang liya wae. Rasah malah gerok-gerok. Malah nangis ya enggak ngono ya.
cuek aja lah ya, kita pasrahkan kepada Allah. Tapi kalau itu menyangkut agama, ya, menyangkut harga diri, menghina orang tua kita, ya, atau negara, itu silahkan, kita ini berhak untuk marah. Ojo sampai terima kalau 4 hal ini direndahkan. Nah itu ya, ngomongin takdir kok tekon dindi. Oke, ada lagi? Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Tapi ya tetap takdir itu meskipun sudah ditentukan, tetap kita menjemput loh ya. Ya. Meskipun sudah ditakdirkan, ya, alah jodohku lu ditakdirkan karo Gusti Allah. Aku menengnya mestinya wis ketemu dhewe. Ya enggak ngono, ya ora iso. Ya, makanya doa tanpa sikap yaitu juga enggak ada. Enggak akan hasil ngono. Ya Allah, jodoh ya Allah. Tapi aku panggah meneng ning omah ra gelem golek. Ya gak teko. Ya Allah, wareg ya Allah. Tapi aku meneng ning omah, ora gelem golek sego, gak gelem tuku panganan. Ya gak wareg. Ya. Ya Allah, duit ya Allah. Tapi meneng ning omah, gak gelem kerja. Ya gak oleh duit. Itu loh maksudnya menjemput takdir seperti itu. Kudu seimbang ngono lho ya. Angel. Ya, gak tahu sholat nang ngarepe masjid jami, gawe sorban, gawe kopiah sarungan. Ya Allah, surga ya Allah. Ya ora iso. Gur sarungan tok sorban ora sholat njaluk swarga. Enak enggak? Ada lagi enggak? Goyo kabeh. Ya wis gak apa-apa, beneran ngantuk. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang bicarakan mukjizat. Ya, ini cek bingung karo mukjizat ya. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Ya, sekarang kita masuk kepada pengertian mukjizat. Nah, ini biar tidak salah paham lagi dengan masalah mukjizat. Oke, apa sih sebenarnya mukjizat itu? Ya, yang pertama kita bahas dulu pengertiannya. Jadi kalau dalam kamus, ya dalam kamus itu jelaskan bahwa mukjizat itu diartikan sebagai kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ya, jadi yang pertama perlu kita catat, yang dinamakan mukjizat itu adalah kejadian luar biasa. Ya, kalau tidak luar biasa itu berarti bukan mukjizat. Yang perlu kita pegang pertama ketika kita menyebut suatu kejadian itu adalah mukjizat. Ya, kejadian luar biasa, bukan biasa di luar. Ya, kalau biasa di luar itu ya sing ngono-ngono kae. Ya, kejadian luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi ketika kita melihat suatu kejadian itu, kita itu heran, gumun. Ya. Wah, kok iso ngene ya? Wah, kok bisa seperti itu? Nah, ini berarti kejadian luar biasa yang tidak dijangkau oleh akal kemampuan manusia. Nah, ketika melihat kejadian itu, manusia itu kagum, takjub, yaitu kejadian luar biasa seperti itu. Nah, kemudian kita tarik lagi pengertiannya secara bahasa. Mukjizat berasal dari bahasa Arab ajaza yu'jizu. Ya, ajaza itu yang berarti melemahkan atau menjadi tidak mampu. Ya, ini adalah kata kunci yang kedua ketika kita menyebut kejadian itu adalah mukjizat atau sesuatu itu adalah mukjizat. Yang pertama tadi kejadian luar biasa. Yang kedua adalah melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, jadi mukjizat itu di akhir ya nanti ini pasti melemahkan terhadap orang yang tidak mengimani terhadap kejadian itu. Ya, menjadikan orang itu lemah setelah melihat kejadian itu. Ini kata kunci yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya mukjizat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang luar biasa yang Allah perlihatkan melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Nah, kata kunci yang ketiga, mukjizat itu diperlihatkan oleh Allah melalui para nabi itu karena pada zaman dulu ya ini umat-umatnya nabi. Nah, nabi dulu kan pasti punya musuh ya.
Nabi Musa musuhnya Fir'aun, Ibrahim itu musuhnya kaumnya sendiri, ya. Nah, ini adanya mukjizat ini adalah sebagai pengakuan atas kebenaran kenabian dan kerasulannya. Ya, misalkan, kenapa kok Nabi Musa itu diberikan mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang bisa membelah lautan dan tongkat itu bisa berubah jadi ular? Karena pada saat itu, ya, Fir'aun itu tidak mau meyakini kerasulan Nabi Musa, tidak mengakui kenabian Nabi Musa. Ya, maka dari itu Fir'aun itu menentang kepada Nabi Musa. Ya, menentang. Lek pancene awakmu iku nabi. Kalau memang kamu itu adalah nabi, yang namanya nabi itu pasti punya kelebihan, pasti punya mukjizat. Coba keluarkan mukjizatmu. Nah, karena dapat tantangan dari itu, akhirnya Allah memperlihatkan mukjizatnya melalui para nabi, yaitu termasuk Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Nah, ini jadi tujuan daripada mukjizat itu adalah untuk mengakui kebenaran dari seorang nabi. Nah, akhirnya kan menjadi yakin, oh iya benar, Musa ini ternyata nabi, dia punya kelebihan, punya tongkat yang bisa berubah jadi ular dan tongkatnya bisa membelah lautan. Akhirnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu. Ya, tongkatnya digepuk nih ya, disabetkan di pantai di pinggir laut itu, akhirnya lautnya membelah. Ketika Nabi sudah sampai ujung, tongkatnya dipukulkan kembali, airnya itu kembali lagi, ya. Akhirnya Fir'aun tenggelam di situ. Nah, ini adalah termasuk mukjizat tadi di sini adalah melemahkan, menjadi seseorang menjadi tidak mampu. Nah, ini kata kuncinya mukjizat. Terbukti di sini mukjizat. Apa di sini tadi? Fir'aun kalah, ya, menjadi lemah. Kemudian otomatis Fir'aun tidak mampu. Nah, ini kata kuncinya. Mukjizat itu menjadikan orang lemah dan menjadikan tidak mampu. Ini menurut riwayat qala wakila, tongkat Nabi Musa itu bisa berubah jadi ular. Itu ularnya itu lek mangap, itu 10 orang bisa masuk. Ya, ini berarti gede banget. Kalau sekarang namanya anaconda ya. Ulo sing anaconda gede ini sampai kambil itu. Nah, itu contoh mukjizat ya. Jadi saya jelaskan ya, biar nanti paham, mualah mukjizat itu ternyata seperti ini. Ya, jadi kata kuncinya kejadian luar biasa melemahkan ya dan menjadikan tidak mampu ya. Mukjizat itu diperlihatkan karena sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan ya. Kemudian yang selanjutnya penjelasannya dalam Mu'jam Al-Wasit ya, mukjizat diartikan sebagai suatu hal yang menyalahi adat kebiasaan. Ini kata kunci yang keberapa? Yang keempat ya. Jadi mukjizat itu menyalahi adat kebiasaan. Jorok bahasa Jawa ini ora lumrah ya, ora lumrah. Kalau bahasa Arabnya khariqah lil adah ya, menyalahi adat kebiasaan yang ditampakkan oleh Allah di atas kekuasaan seorang nabi untuk memperkuat kenabian. Saya kembalikan lagi ke mukjizatnya Nabi Musa tadi. Tongkat bisa merubah jadi ular. Ini menyalahi adat enggak? Oh, lumrah enggak kejadian ini? Kan kejadian ini tidak lumrah. Dan ini hanya dimiliki oleh Nabi Musa. Ini kata kunci yang keempat. Sesuatu itu dianggap sebagai mukjizat. Yang kedua, tongkatnya Nabi Musa tadi bisa membelah lautan. Nah, tongkat cutek ya, cara sampean tongkatmu pramuka kae. Mau giepuk neng pinggir pantai, biar gitu. Pantai itu airnya membelah jadi dua, tengahnya itu jadi jalan. Nah, ini sesuatu yang lumrah kan enggak kira-kira? Nah, inilah yang dinamakan dengan menyalahi adat kebiasaan. Jadi yang namanya mukjizat ini harus menyalahi adat kebiasaan, yaitu adalah sesuatu yang tidak lumrah. Nah, tapi sampean paling lek tongkate memang digepuk dia ora sido membelah lautan, tongkate sing coklek. Nah, lanjut. Kemudian Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan bahwa mukjizat ialah suatu peristiwa luar biasa yang disertai tantangan dan selamat. Ini kata kunci yang kelima ya.
mukjizat itu harus disertai dengan tantangan, dan akhirnya yang menang itu adalah ya mukjizat tadi itu. Ya, contohnya Nabi Musa dengan Fir'aun. Sing menang Fir'aun apa Nabi Musa? Nabi Musa kan? Ya, ini. Jadi mukjizat itu harus disertai dengan tantangan. Ya, tantangannya tadi berupa datangnya Fir'aun ya, yang memusuhi Nabi karena tidak meyakini bahwa Musa itu adalah seorang nabi. Ya, dan akhirnya selamat. Ya, Nabi Musa menang. Ya, yang pada akhirnya tidak ada satupun yang sanggup menjawab tantangan dan menandingi kekuatan tersebut. Ini namanya mukjizat. Ya, satu kata kuncinya tadi. Ya, benora salah paham mang jarene apa ujian ndak sinau moro-moro jenis 100 mukjizat. Ya tidak. Kita kembalikan. Yang namanya mukjizat itu satu kejadian luar biasa. Melemahkan ya, diperlihatkan pada para nabi sebagai kebenaran. Kemudian menyalahi ada kebiasaan. Kemudian kata kunci yang kelima adalah harus ada tantangan dan akhirnya selamat. Iki lho sing jenenge mukjizat. Nah, contoh misalkan ada orang terjun dari lantai 5, misalnya gedungnya kampus ya, terjun ke bawah, seret, teko ngisor ceblok mak, buok, ya. Ternyata orang itu selamat, gak mati. Apakah itu namanya mukjizat? Mukjizat itu? Terus apa berarti? Bukan, Mbak. Ya, terus apa berarti? Takdir. Iya mungkin bisa jadi takdir. Memang belum dikersakne karo Gusti Allah memang mati. Memang belum tiba ajalnya. Ya. Kemudian yang sering terjadi di kampus kita ini ketabrak kereta. Karena di belakang kampus ada kereta itu. Enek bocah pak motor mahasiswa. Ya, tapi kebanyakan ya meninggal. Ya, ini ngati-ngati kalau lewat belakang kampus itu pastikan toleh kanan kiri, jangan sampai melamun, ya, jangan sampai pikirannya kabut, itu bahaya. Biasanya seperti itu kejadian-kejadian yang ada itu. Misalkan tabrak kereta, ceruat, ya, ternyata tidak popo, ya, masih utuh badannya, sama sekali tidak lecet. Apakah itu mukjizat? Bukan, ya, bukan mukjizat. Itu ya mungkin ya memang belum takdirnya Allah seperti itu. Ya, jadi mukjizat itu kita kembalikan ke kata kunci tadi itu. Nah, nanti kita buktikan mukjizatnya Al-Quran itu nang endi. Ya, mungkin kita sudah tahu ya mukjizat-mukjizatnya Nabi terdahulu dan sekarang. Nanti akan kita bedakan. Oke, lanjut aja. Nah, dari beberapa penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwasanya ada 3 unsur pokok mukjizat. Ya, sesuatu kejadian, ya, suatu fenomena itu dikatakan sebagai mukjizat apabila memenuhi 3 unsur pokok ini. Yang pertama, mukjizat harus menyalahi tradisi, ya, atau adat kebiasaan. Ya, jadi mukjizat itu harus sesuatu yang tidak lumrah. Yang kedua, mukjizat harus disertai dengan perlawanan. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, mukjizat ini tidak terkalahkan. Jadi intinya yang namanya mukjizat itu harus memenuhi 3 unsur pokok ini. Ya, kalau tidak memenuhi 3 unsur pokok ini berarti itu bukan mukjizat. Nah, terus, sedangkan menurut Prof. Quraish Shihab ada 4 unsur yang menyertai mukjizat. Yang pertama yaitu peristiwa yang luar biasa, yang berada di luar jangkauan dan kemampuan manusia. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh yang mengaku nabi. Ini menurut beliau Prof. Quraish Shihab, mukjizat itu hanya dipaparkan oleh seorang nabi. Ya, karena hal-hal luar biasa yang terjadi bukan dari seorang nabi itu bukan dinamai sebagai mukjizat. Yes. Ini kata kunci lagi ya, yang ke-6 berarti. Ya, mukjizat itu ya dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Berarti untuk nabi berarti itu bukan mukjizat. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tadi sudah masuk depan tadi. Kemudian yang keempat,
tantangan tersebut tidak mampu mengalahkannya. Ya, jadi intinya tambahannya 1 dari 3 unsur tadi, yaitu yang nomor 2. Ya, jadi mukjizat itu dipaparkan oleh seorang nabi. Nah, kemudian Said Ridho ini juga mengupakan ada 7 macam kemukjizatan Al-Quran. Jadi sebenarnya, nah ini kita mulai masuk kepada mukjizatnya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu mukjizatnya terletak di mana? Ya, kalau menurut Said Ridho ini ada di 7 ini. Nah, yang pertama yaitu dari segi susunan dan gaya bahasanya. Coba gini, nanti saya tunjukkan di belakang. Susunannya dan gaya bahasa Al-Quran itu tidak sembarangan orang bisa membuat. Contohnya misalkan, cobalah buat 1 surat saja yang mirip dengan surat Al-Ikhlas misalkan. Itu sulit membuat surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Nah, ini susunan gaya bahasanya kan semua belakangnya ini sajaknya a semua. Huruf dal semuanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba. Nah, ini nanti ada tantangan. Coba gawe koyok surat Al-Ikhlas ini lek iso. 4 ayat saja dengan bahasa Arab yang belakangnya dal. Ini termasuk mukjizat, keindahan-keindahan seperti itu, segi susunan dan gaya bahasanya. Kemudian yang kedua, segi keindahan atau kebalaghahannya. Kebalaghahan termasuk tadi yang ditanyakan tadi apa mubalaghah ya. Mubalaghah. Jadi kalau balaghah itu menggunakan kalimat-kalimat lain, misalkan ada majas, ya, menggunakan majas, sindiran-sindiran dulu ya. Jadi tidak langsung to the point, tapi pakai majas, ya. Misalkan, contohnya majas ini lho. Jadi ya, biasanya digunakan untuk percintaan. Ya. Ini seharusnya kita juga peka dengan bahasa-bahasa majas seperti itu. Ya. Misalkan ada laki-laki ingin melamar atau pengen dolan ning gini cah wedok. Tapi laki-lakinya ini bilang, ya, besok aku mau datang ke rumah orang tuamu. Nah ini kalau dia nggak peka, mesti takut. Kalau bukan ahli bahasa, kalau bukan ahli balaghah, apa golek bapakku ambek ibuku iki? Maksudnya iki gak golek bapak ambek ibumu, maksudnya aku iki golek awakmu ngono lho. Nah, ini golek bocah ahli bahasa. Ini berarti ndak ahli bahasa sing dijak omongi, ya. Mosok arep ngomong langsung. Dik, aku sesuk arep ning mahmu. Ya gak ngono, kudune cah wedok iki paham ngono lho nek bocah lanang muni ngono iku. Ya, besok aku mau ke rumah orang tuamu. Wis langsung berkaca-kaca, pipine abang ngono lek paham balaghah, ya. Nek gak paham balaghah ya apa boleh bapak karo ibuku, mesti ngono. Kemudian yang ketiga, segi ilmu gaib yang terdapat di dalamnya. Ya, jadi ngomong nih masalah-masalah gaib, ya, itu termasuk mukjizat juga. Kemudian yang keempat, terbebas dari kontradiksi dalam hal isi kandungan. Ya, jadi nggak ada kontradiksi, semua sepakat terhadap isi kandungan di dalam Al-Quran. Belum ada yang mengingkari sama sekali sampai saat ini. Ya, isi kandungan Al-Quran belum ada yang diingkari, semua terbukti, tidak ada kontradiksi. Yang kelima, segi ilmu-ilmu diniyah dan pensyariatan. Wah, ilmu agama, syariat, semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, segi antisipasi perkembangan zaman. Ya, termasuk hal-hal yang belum terjadi saat ini, itu sejak jauh-jauh hari itu sudah tertulis di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah membicarakan besok, ya, akhir zaman itu bakalnya seperti ini, ya. Kejadian-kejadian sebelum kiamat itu nanti bakal terjadi ini. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Nanti kita tinggal membuktikan saja apakah benar apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quran ini. Sekarang fenomena-fenomena akhir zaman ini sudah mulai terbukti, ya. Bahkan Al-Quran ini turunnya sudah sekian tahun yang lalu, ya. Nah, ini sudah terbukti. Kemudian yang ketujuh, segi pembuktian masalah-masalah kontemporer. Nah, ini termasuk yang sebelumnya tidak diketahui para ahli. Ya, ini yang bersama dengan yang nomor 6 tadi, perkembangan zaman. Oke, ini menurut saya Ridho. Kemudian, nah, ada juga macam-macam mukjizat. Ya, jadi macam-macam mukjizat ada 2. Ada mukjizat hissiyah,
atau material, indrawi yang bisa dilihat dengan mata kepala. Kemudian yang kedua ini adalah mukjizat akliyah atau rasional. Nah, jadi mukjizat wisiah itu contohnya ya mukjizat nabi-nabi terdahulu, mukjizatnya Nabi Musa, ya ini indrawi, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, bisa membelah lautan. Kemudian mukjizatnya Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya tidak mempan. Mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kista, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ini materi. Nah, sedangkan mukjizat akliyah rasional ini adalah ya Al-Qur'an ini. Ya, ini namanya mukjizat akliyah. Cara pemahamannya ini harus menggunakan rasio. Ya. Oke. Nah, ini yang kemudian yang keempat ya poin D ini adalah perbedaan mukjizat Nabi terdahulu dengan mukjizat Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Bedanya apa? Mukjizat Nabi terdahulu dengan mukjizat Nabi Muhammad, yaitu berupa Al-Qur'an. Yang pertama, ya, mukjizatnya para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu ditugaskan untuk masyarakat dan masa tertentu. Ya, contohnya, saya kembalikan lagi ke Nabi Musa. Nabi Musa itu kan munculnya mukjizat Nabi Musa ini ketika zamannya Fir'aun. Ya, begitu Fir'aun binasa, mukjizat itu sudah tidak muncul lagi. Ya, sedangkan Al-Quran ya, atau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ya, Al-Quran ini kan sampai saiki toh. Nabi Muhammad sudah wafat, Al-Quran sekarang masih tetap ada. Nah, contohnya lagi yang bedanya yang terdahulu ya, apa tadi? Nabi Isa ya, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kista, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Saiki poe nek wong iso nyembuhne wong wis mati kan tidak ada. Ya, jadi hanya pada masyarakat dan masa tertentu. Ya, gunanya untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah benar-benar nabi. Karena orang dulu itu nggak ada bukti kenabian itu nggak percaya gitu loh. Makanya Allah itu menurunkan mukjizat tadi itu. Angel wong biyen kon percaya. Ya, susah. Nah, aku nggak percaya kamu itu nggak punya kelebihan. Saya nggak percaya kalau kamu itu nabi kalau nggak punya mukjizat. Ya, akhirnya diturunkan itu oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, umat para nabi sebelum Nabi Muhammad itu, ya itu tadi sangat membutuhkan bukti yang harus sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Makanya butuh bukti. Ya, bukti tersebut harus jelas ya dan terjangkau indera mereka. Nah, tetapi setelah manusia ini mulai menarik ke tahap kedewasaan, ya menanjak ke tahap kedewasaan berpikir, maka bukti yang bersifat indrawi itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, sekarang ya buktinya harus sesuatu yang rasional. Yaitu perbedaan mukjizat Nabi dahulu dengan mukjizat Nabi Muhammad. Nah, oke. Nah, selain tadi unsur-unsur, ya ini ada aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Ya, ini ada 4 diantaranya. Sebagian ulama ya berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran itu adalah sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, isi dari Al-Quran itu sendiri itu ya termasuk aspek kemukjizatan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya kemukjizatan Al-Quran itu terkandung dalam lafal-lafalnya yang jelas, redaksinya bernilai sastra, ya termasuk keindahan bahasanya, ya balaghah, lafal-lafalnya itu termasuk kemukjizatan Al-Quran itu. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran itu harus itu karena terhindar dari adanya pertentangan, ya dan memuat hal-hal gaib di luar kemampuan manusia. Di sesuatu yang tidak dijangkau oleh kemampuan manusia itu di dalam Al-Quran itu termasuk ya mukjizat Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang keempat, kemukjizatan Al-Quran itu yaitu keistimewaan yang tampak dan keindahan-keindahan yang terkandung dalam Al-Quran. Ya pokoknya sesuatu yang indah-indah, yang istimewa itu termasuk kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Lanjut. Kemudian menurut Az-Zarqani, ya aspek-aspek itu ada 9 diantaranya ya. Segi kebahasaan atau uslub, ya uslub itu gaya bahasanya. Ya, kemudian teknik penyusunannya tidak sembarangan. Kemudian yang ketiga ilmu dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Elastisitas pemenuhan dengan berbagai kebutuhan manusia. Jadi elastis itu kebutuhan manusia itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima, kedudukan Al-Quran terhadap perkembangan iptek. Ya, jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu ya sudah ada di dalam Al-Quran. Terkait dengan fenomena-fenomena alam itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam, kebenaran berita-berita gaib.
Yang ketujuh, penuturan berbagai informasi yang telah lama dinanti-nanti. Ya, seperti tadi itu pembuktian zaman ya. Dulu belum ada, dulu sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Ya, kejadian-kejadian sekarang itu yang belum terjadi itu sudah ditulis dalam Al-Qur'an. Nanti tinggal membuktikan saja. Yang kedelapan, ketidakterlibatan Rasulullah dengan pembuatan Al-Qur'an. Nah, jadi Al-Qur'an ini tidak ada campur tangan sama sekali dari Rasulullah. Ya, dari manusia tidak ada. Kemudian yang kesembilan, dari sisi manapun pengaruh Al-Qur'an tampak kesuksesannya. Contoh, bisa dibuat untuk meru'yah. Ya, ketika ada orang sakit dibacakan Al-Qur'an, ya bisa sembuh. Ya, ketika kita hatinya gelisah, baca Al-Qur'an menjadi tenang. Ya, ini termasuk mukjizat. Nah, oke. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi ini ada 10 ya. Saya rasa hampir sama ya dengan yang diungkapkan oleh Az-Zarqani ya. Ini diantaranya susunan bahasanya, uslubnya ya. Saya lewati aja. Ya, saya lewati aja, nanti bisa dibaca sendiri di slide-nya. Oke. Nah, kemudian ya. Tadi kan gini. Kata kuncinya ya, yang masuk pada unsur-unsur mukjizat tadi kan harus ada tantangannya. Tantangannya Al-Qur'an ini berupa apa? Kalau tadi kan sudah saya jelaskan. Mukjizatnya Nabi Musa itu muncul karena ada tantangan dari Fir'aun ya. Mukjizatnya Nabi Ibrahim ketika dibakar api tidak mempan itu karena umatnya yang ketika saat itu diajak untuk menyembah Tuhannya Ibrahim tidak mau. Nah, kan ada tantangan itu. Nah, tantangan Al-Qur'an itu berupa apa? Jadi ada 2 tantangan. Tantangan yang bersifat umum dan yang kedua adalah tantangan yang bersifat khusus. Ini termasuk kemarin kita membahas kajian-kajian orientalis ya. Ini yang menentang terhadap Al-Qur'an, tapi orientalis tidak membuktikan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah buatan manusia, tidak terbukti. Nah, yang pertama yaitu tantangan yang bersifat kulli atau keseluruhan. Yaitu mendatangkan serupa dengan Al-Qur'an. Nah, jadi tantangannya gini. Allah itu mengatakan di dalam Al-Qur'an ya, apa itu kalau bisa ya, jadi terjemahannya kalau bisa kamu coba buat yang semacam Al-Qur'an ya, misalkan terkait dengan hukum-hukumnya, keindahan bahasanya dan kejelasannya. Itu tantangan yang pertama. Le iso gawe kalimat ya, buatlah kalimat yang semisal dengan Al-Qur'an ya. Yang kemudian yang kedua tantangannya itu coba datangkan saja 10 surat yang menyerupai surat dalam Al-Qur'an. Nah, yang ketiga tantangannya datangkan 1 surah saja yang menyerupai surat dalam Al-Qur'an. Lek gak iso 10 wis siji ae ya, yang menyerupai surat dalam Al-Qur'an. Itu bentuk tantangan Al-Qur'an kepada orang-orang yang tidak meyakini tentang kemujizatan Al-Qur'an. Nah, contoh-contoh tantangannya tadi apa? Ya, diantaranya ini. Ya, ada Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Ada Abhalah bin Akab, ada Al-Mutanabbi, ada Mirza Ghulam Ahmad. Mereka ini mencoba ya, menjawab tantangan-tantangan tadi itu. Ya, kalau bisa kamu coba buat Al-Qur'an ya, yang mirip semisal Al-Qur'an. Ya, Musailamah Al-Kadzab ini mencoba untuk menyerupai surat Al-Kautsar. Ya, coba itu Musailamah Al-Kadzab itu bunyinya gimana itu? Inna a'tainakal jawhar fasholli rabbika wahjar inna mabghaduna rijalun fajir. Ya, ini kan Musailamah Al-Kadzab ini kan mencoba untuk menyerupai surat Al-Kautsar. Tapi ya nggak bisa. Konangan akhirnya. Oh, ini bukan Al-Qur'an ini ya, karena apa? Ya, karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, sungguhnya aku yang menurunkan Al-Qur'an dan akulah yang akan menjaganya. Ya, termasuk kenapa kok disebut namanya hafid? Ada hafid, ada hafidoh. Nah, hafid itu artinya menjaga. Hafadhu yuhafidu. Kalau laki-laki namanya hafid, kalau perempuan namanya hafidoh. Nah, karena banyaknya hafid dan hafidoh, wong sing apal Al-Qur'an, ketika ada ayat palsu, ya langsung konangan. Nggak bisa Al-Qur'an ditantang. Ya, konangan. Inna a'tainakal kautsar. Loh, ini kok inna a'tainakal jauhar? Bukan ini ya, ketahuan. Kemudian yang kedua, Abhalah bin Ka'ab. Ini surat apa ini? Pokoknya ini bunyinya ya mirip Al-Qur'an. Ya ayyuhal mu'minunal muttaqun.
lana nisul ardo wali quraisyin nisbuha walakin quraisyan qauma yabghun. Nah iki. Kemudian al-mutanabbi wa najmus wa najmul ya sayar. Nah ini kan menyerupai Al-Qur'an ini ya. Engkau tak waca malah salah nanti. Kemudian yang keempat Mirza Ghulam Ahmad ya. Apa ini ayatnya? Inna anzalnahu, itu yang benar za itu bukan wau. Inna anzalnahu qoriban minal qadiyan. Ini kayaknya menyerupai Al-Qur'an yang bunyinya ini surat apa ini? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Itu yang benar ayatnya seperti itu. Tapi ini Mirza Ghulam Ahmad mencoba untuk membuat yang semacam Al-Qur'an. Inna anzalnahu qoriban minal qadiyan. Ternyata ya ketahuan. Oh ini bukan ayat Al-Qur'an. Yang asli itu bunyinya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Tidak bisa. Ya, ini tadi yang akhirnya ya tantangan ini akhirnya yang menantang ini kan lemah. Akhirnya mukjizat ini menang. Kepada kenyataannya kan Al-Qur'an menang kan? Ya, karena ada seorang hafid dan hafidah yang menjaga Al-Qur'an. Ya, ketika ada ayat-ayat yang palsu, surat palsu itu langsung ketahuan. Nah, oke. Nah, kemudian yang terakhir, ini saya akan perlihatkan keindahan Al-Quran dari sisi balaghahnya. Sekaligus ini hal-hal yang menakjubkan. Tadi ada beberapa ulama yang mengatakan sisi mukjizat Al-Quran itu ada di segi susunan kata kalimatnya, keindahan bahasanya. Coba ini surat Yasin ayat 40. Ya. La syamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Artinya apa ini? La syamsu, tidaklah matahari, yambaghi laha an tudrikal qamara, tidaklah matahari itu apa? Di dalam peredarannya itu mendahului bulan. Walal lailu sabiqun nahar, dan tidaklah malam itu juga mendahului siang. Wa kullum fi falaki yasbahun, dan masing-masing itu beredar sesuai dengan porosnya. Kira-kira sampai di sini melihat enggak menarik ayat iki opo sampean? Apa coba? Yang menarik dari ayat 40 itu dari susunannya itu yang mana? Halo? Pedot. Masih nyambung enggak ini? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Menariknya di mana ini? Surat Yasin ayat 40 ini. Tak tunjukkan. Ini biar semakin yakin kalau Al-Qur'an itu adalah memang mukjizat. Yes. Barangkali selama ini sampai meragukan Al-Qur'an. Barangkali ada yang masih belum iman 100% terhadap kitab suci Al-Qur'an. Surat Yasin ayat 40 coba terjemahannya yang sempurna coba kamu lihat. Kan tetap toh posisinya kembali ke kaf. Huruf lam diputer ngubengi ya, diijolne ning lam sing buri. Kan tetap ya posisinya lam. Fa dipindah ke sebelah kirinya ya. Ya, fa ini dipindah ke sampingnya ya, tetap posisinya adalah kullung fi falaki. Dari depan bunyinya kaf lam fa ya, fa lam kaf lam fa ya, fa lam kaf, tetap sama. Ini yang membuktikan mukjizat Quran dari segi keindahan bahasanya. Ya, jadi makna dari ayat tersebut diwakili dengan susunan kalimatnya. Jadi ibaratnya ngono kuwi ya. Tidaklah siang mendahului matahari, siang mendahului malam mendahului siang, tidaklah matahari mendahului bulan. Ini maksudnya cara anu itu ya panggah. Ketika siang planet itu muter ya tetap kembali lagi ke tempatnya. Nggak mungkin terus Saturnus kok ngegeni Pluto, nggak mungkin. Nanti kok Pluto ngegeni Mars, nggak mungkin. Nah, ini salah satu keindahan Al-Qur'an. Nah, makanya ditantang oleh Allah, jajal gawe model ngene iki, lek iso. Bentuk susunan kalimatnya ya. Artinya ya, arti dari ayat tersebut diwakili sekaligus dengan bentuk susunan kalimatnya. Tidak bisa. Nah, inilah bukti dari
pemukjizatan Al-Qur'an. Ya, wes tak balik neneh. Tadi unsur-unsur yang harus tampak tadi apa? Bisa dikatakan sebagai mukjizat adalah ketika memenuhi 3 unsur. Yang satu adalah apa tadi? Kejadian luar biasa ya, kata kuncinya. Ya. Al-Qur'an itu luar biasa enggak? Kalau saya menganggapnya luar biasa. Enggak bisa dikatakan sebagai hal yang biasa. Nah, soalnya angel kayak gini iki. Nah, kemudian yang kedua tadi apa? Harus ada pertentangan ya. Apa tak bukai lagi. Kembalikan. Nah ini mukjizat harus menyalahi tradisi atau adat kebiasaannya. Al-Quran kan tidak lumrah. Ya, susunan-susunannya juga sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, mukjizat harus dengan perlawanan. Ya, ternyata buktinya mulai siapa tadi? Musailamah al-Kadzab, al-Mutanabbi tadi kan tidak bisa menandingi Al-Quran. Dia memalsukan langsung konangan. Kemudian yang ketiga, mukjizat tidak terkalahkan. Buktinya sampai sekarang Al-Quran tetap otentik. Ya, tidak ada kontradiksi. Seumpama Al-Quran ini terkalahkan, berarti Al-Quran saya kira sebar. Tidak ada. Tidak dibaca lagi. Nah, inilah yang masuk kepada buktinya bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Sampai sini terkait dengan penjelasan mukjizat. Nah, jadi nanti kalau saya tanya, ya, orang yang sakit lama tiba-tiba sembuh itu mukjizat apa bukan? Ya bukan. Ya, jadi mukjizat itu ya kalau memenuhi 3 unsur pokok tadi itu. Ya. Oke, baik, saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambahkan pemahaman, ya, biar tidak terjadi salah paham lagi. Ya, oke, saya akhiri. Maaf minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.